Pengingkaran terhadap kemungkaran. Tidak bergabung dengan pelaku kemungkaran. Saudaraku, kita dilarang untuk membiarkan kemungkaran terjadi di tengah masyarakat. Padahal sebenarnya kita bisa mengingatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Baik dengan tangan, lisan, atau minimal hatinya membenci. Dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskannya dengan tangannya. Maka jika tidak sanggup hendaklah meluruskan dengan lisannya. Jika tidak sanggup hendaklah dia meluruskan dengan hatinya dan ini adalah iman yang paling lemah." Hadis riwayat Muslim 49. Bagian dari pengingkaran terhadap kemungkaran itu adalah menjauhinya dan tidak bergabung dengan para pelaku kemungkaran. Allah Azza wa Jalla mengingatkan para hambanya untuk tidak berkumpul dengan orang munafik. Sungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguh jika kalian tidak menyingkir, berarti kalian serupa dengan mereka. Quran Surat An-Nisa 140. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, orang yang ikut garis bawah nimbrung garis bawah bersama orang kafir atau orang munafik dalam melakukan kekufuran dengan, jika kalian tidak menyingkir, berarti kalian serupa dengan mereka. Al-Qurtubi mengatakan, ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi pelaku maksiat ketika mereka menampakkan kemungkaran. Karena orang yang tidak menjauhi kemungkaran mereka, berarti ridha dengan perbuatan mereka. Dan ridha dengan perbuatan kekufuran adalah kekufuran. Allah Azza wa Jalla menegaskan, berarti kalian seperti mereka. Sehingga semua yang duduk bersama di majelis maksiat, dan tidak mengingkarinya, maka dosa mereka sama. Tafsir Al-Qurtubi 5/418. Allah Azza wa Jalla berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran 110. Saudaraku, para salaf mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi insan. Namun wajibnya adalah fardu kifayah. Jika sebagian telah memenuhi kewajiban ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Walaupun pahalanya akan diraih oleh orang yang mengerjakannya, begitu pula oleh orang yang asalnya mampu namun saat itu tidak bisa untuk melakukan garis bawah amar ma'ruf nahi munkar yang diwajibkan. Jika ada orang yang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, wajib bagi yang lain untuk membantunya hingga maksudnya yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan tercapai. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah 2. Setiap rasul yang Allah Azza wa Jalla utus dan setiap kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan, semuanya mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud ma'ruf adalah segala istilah kebaikan yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang dimaksud munkar adalah segala istilah keburukan yang mencakup segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab datangnya hukuman dunia sebelum hukuman di akhirat.
Janganlah menyangka bahwa hukuman meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya menimpa orang yang zalim dan pelaku maksiat, namun akan menimpa seluruh umat manusia. Saudaraku, orang yang melakukan amar ma'ruf hendaklah orang yang faqih paham terhadap yang diperintahkan dan faqih terhadap yang dilarang. Begitu pula hendaklah dia halim santun terhadap yang diperintahkan. Begitu pula terhadap yang dilarang. Hendaklah orang tersebut orang yang halim terhadap apa yang dilarang. Ketika dia melakukan garis bawah amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah ia bersikap lemah lembut terhadap apa yang ia perintahkan dan ia larang. Lalu ia harus halim dan bersabar setelah ia beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kisah Luqman. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surah Luqman 17. Saudaraku, melakukan amar ma'ruf itu harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada dampak jelek. Demikian pula melakukan nahi munkar harus dilakukan dengan baik tanpa membawa dampak keburukan. Janganlah menghilangkan kemungkaran malah dengan cara yang mungkar pula. Maka itu hanya membawa banyak kerusakan daripada mendapatkan banyak kebaikan dan kemanfaatan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.